Dan untuk mengetahui update terkini, kita telah bergabung dengan Patricia Mapalie dan juru kamera Ria Nurianingsih yang langsung dari Balai Kota Jakarta Pusat. Patricia, seperti apa persiapan Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang akan dimulai per 11 Januari hingga 25 Januari mendatang? Ya, Anggi, kalau kita berbicara soal pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini tentunya bukan hal yang baru ya Anggi kalau kita bicara soal PSBB, karena kalau kita ingat sejak 4 April 2020 Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pengetatan dengan sistem pembatasan sosial berskala besar. Sejak saat itu PSBB dilaksanakan di DKI Jakarta, itu PSBB ketat, diberi nama seperti itu, kemudian beralih atau bertransisi menjadi PSBB transisi. Artinya aturan-aturan sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana menyesuaikan PSBB di DKI Jakarta ini dengan PSBB di sebagian Jawa dan Bali yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat kemarin. Kalau kita berbicara soal poin-poinnya, Anggi, ada beberapa poin yang kemudian akan disesuaikan oleh Pemprov DKI Jakarta atau yang menjadi pertimbangan paling tidak. Yang pertama adalah terkait dengan keterisian tempat perkantoran. Kalau di PSBB transisi DKI Jakarta, tempat perkantoran diizinkan untuk beroperasi 50% begitu kapasitasnya, sementara 50% lainnya itu harus bekerja dari rumah. Namun di PSBB sebagian Bali dan juga Jawa ini disesuaikan, atau yang menjadi perhatian adalah 75% harus work from home atau bekerja dari rumah dan 25% diizinkan untuk bekerja di kantor langsung. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan tempat makan atau restoran. Kalau biasanya di peraturan PSBB transisi DKI Jakarta, restoran diizinkan untuk diisi kapasitasnya adalah 50%. Tapi kalau di PSBB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat di sebagian Bali dan juga Jawa, ini hanya diperbolehkan sebanyak 25%. Nah, ini yang menjadi perhatian atau poin-poin yang kemudian akan dilihat atau ditinjau kembali oleh Pemprov DKI Jakarta untuk dilakukan pengetatan. Ada juga poin-poin lainnya yang tentunya menjadi perhatian dan juga pertimbangan dari Pemprov DKI Jakarta. Namun sejauh ini dari Pemprov DKI Jakarta, kemarin ada dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang mengatakan bahwa menyambut baik kebijakan PSBB oleh pemerintah pusat ini karena dilihat kebijakan PSBB ini searah atau sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sudah menggelar PSBB terlebih dahulu. Anggi. Ya, artinya ada penyetaraan kebijakan PSBB yang akan diterapkan di daerah seperti yang diharapkan di DKI Jakarta. Lalu bagaimana koordinasinya, Patricia, antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat dan tentunya terhadap pimpinan-pimpinan di daerah terkait? Koordinasi tetap dilaksanakan, Anggi. Sebetulnya koordinasi sudah berjalan, tapi ini kemudian yang terus menjadi perhatian juga dari Pemprov DKI Jakarta, bagaimana koordinasi ini akan lebih intens dibandingkan dengan sebelumnya, baik itu dengan pemerintah pusat maupun juga dengan pemerintah daerah penyangga di DKI Jakarta. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian oleh Pemprov DKI Jakarta, kemarin disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, yaitu yang pertama adalah bagaimana koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan sejumlah pemerintah di daerah penyangga terkait dengan kesamaan aturan. Nah, ini yang menjadi poin penting karena beberapa waktu yang lalu sempat ada aturan yang bisa dikatakan cukup berbeda begitu dengan Pemprov DKI Jakarta dengan sejumlah daerah penyangga lainnya. Katakanlah atau contohnya seperti restoran. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta tidak mengizinkan, sempat menutup restoran untuk dibuka atau beroperasi, tapi di daerah lainnya malah sebaliknya. Nah, ini menjadikan warga kemudian menuju ke daerah-daerah penyangga seperti itu dan berkumpul di sana yang menyebabkan adanya kerumunan. Nah, ini kemudian akan disesuaikan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga menjadi koordinasi penting antara Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah di daerah penyangga. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan durasi. PSBB diinginkan begitu dijalankan di DKI Jakarta dan juga sejumlah daerah penyangga lainnya selama 14 hari. Nah, Ahmad Riza Patria menginginkan bahwa nantinya PSBB ini berjalan serentak dan dilaksanakan selama 14 hari sehingga proses untuk penyelesaian dari pandemi COVID-19 di DKI Jakarta dan juga daerah penyangga lainnya lebih cepat, lebih maksimal, koordinasi menjadi lebih baik antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dan juga sejumlah pemerintah
untuk daerah-daerah penyangga lainnya. Dan tentunya fokus dari pemerintah daerah bukan hanya bagaimana menambah kapasitas tempat tidur atau lahan kuburan seperti itu, tapi bagaimana menekan angka penularan COVID-19 dan juga angka kematian akibat COVID-19. Anggi. Baik, koordinasi secara intensif tentunya akan menjadi pantauan kita semua seperti apa penerapannya nanti di lapangan. Terima kasih Patricia untuk laporan Anda. Demikian pemirsa laporan dari Patricia Mapalie dan juru kamera Rian Nuryaningsih langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.